Tahukah kamu, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam karena terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Indonesia terkenal sebagai negara maritim dan agraris. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi sumber daya manusia, di mana mayoritas penduduknya memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan petani. Sebelum merdeka dari penjajahan, pemerintah Indonesia masih dalam bentuk kerajaan. Salah satu kerajaan yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia adalah Kerajaan Majapahit. Sejak Konstantinopel jatuh ke tangan Turki pada tahun 1453, rempah-rempah sangat langka di Eropa. Tetapi permintaan tetap tinggi. Hal ini membuat harga rempah-rempah melonjak, bahkan senilai dengan emas. Terdapat beberapa alasan bangsa-bangsa Eropa menjajah di Indonesia, yaitu 3G. Yang pertama, gold, mencari kekayaan dengan berdagang. Yang kedua, glory, mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan. Dan yang ketiga, gospel, menyebarkan agama Nasrani. Dalam sejarah, terdapat 4 bangsa Eropa yang pernah datang ke Nusantara dengan tujuan tersebut, yakni Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Bangsa Eropa juga memiliki strategi agar diterima oleh masyarakat Nusantara. Salah satunya yaitu dengan menggunakan metode divide et impera, atau biasanya dikenal sebagai politik adu domba. Dalam politik adu domba terdapat 3 metode, yaitu metode desas-desus, metode propaganda, dan metode hasutan. Terdapat 6 negara yang menjajah negara Indonesia. Yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, yang keempat Prancis, kemudian dilanjutkan oleh Inggris, dan yang terakhir adalah Jepang. Bentuk perlawanan masyarakat kepada Jepang terbagi menjadi 2. Yang pertama, perjuangan secara kooperatif. Perjuangan ini dilakukan oleh tokoh nasionalis yang duduk di lembaga bentukan Jepang. Salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara. Perjuangan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat secara langsung saat rapat bersama rakyat ataupun secara tidak langsung, yaitu melalui media massa Jepang. Bentuk yang kedua yaitu perjuangan bersenjata atau perjuangan non-kooperatif. Contoh dari bentuk perlawanan ini adalah perlawanan Singaparna, Tasikmalaya, dan perlawanan Aceh. Dari kependudukan Jepang di Indonesia, Jepang memberi banyak perubahan di bidang-bidang tertentu. Pertama, sistem pertahanan dan politik, di mana Jepang mengajak bekerja sama dengan golongan-golongan nasionalis, karena golongan ini memiliki pengaruh besar dalam masyarakat agar dapat menarik simpati. Di bidang ekonomi, Jepang mengambil alih pabrik gula milik Belanda dan membentuk koperasi pertanian unit dasar untuk mengumpulkan hasil pertanian bagi pemerintah Jepang dan tentara di Indonesia. Mengawasi perkebunan khusus untuk komoditas perang seperti gula, jarak, karet, teh, dan kina. Sistem autarki yang diberlakukan oleh Jepang, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Dan yang terakhir, mendirikan Bank Jepang, salah satunya adalah Yokohama Ginko. Di masa Jepang juga, rakyat diharuskan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan juga dipelajari di sekolah. Jepang juga menempatkan pribumi di atas kelompok Eropa, dan juga yang terakhir, Jepang mendirikan pusat kebudayaan yaitu Keimin Bunkei Shidoso. Hal-hal ini menyebabkan dampak yang berkesinambungan. Pada bidang sosial budaya, Indonesia jadi memiliki banyak karya seni dan sastra. Untuk bidang pendidikan, Jepang memberi dampak, yaitu semua kalangan dapat mengakses pendidikan, namun fokus ke kebutuhan perang. Jepang juga mewajibkan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo dan mengibarkan bendera Jepang. Membukukan badan ke arah matahari terbit, sumpah setia pada cita-cita Asia Raya, dan wajib melakukan senam Jepang dan latihan militer.
kebangsaan adalah ciri-ciri yang menandai golongan, perihal bahasa, mengenai pertalian dengan bangsa, kesadaran diri sebagai warga dari sebuah negara. Faktor yang membentuk kesadaran nasionalisme adalah kesadaran akan persamaan nasib antar bangsa yang mengakibatkan keinginan untuk cepat merdeka dari penjajah. Tokoh-tokoh yang berperan penting dengan membangkitkan semangat nasionalisme adalah Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga RM. Organisasi pergerakan nasional antara lain yaitu Budi Utomo, Indonesia Partij, Taman Siswa, BPUPKI, dan PPKI. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia dan dilanjutkan dengan didirikannya Indonesia Partij. Ki Hajar Dewantara lalu mendirikan Taman Siswa. Untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk proklamasi, dibentuklah suatu badan usaha bernama BPUPKI yang menghasilkan rumusan dasar dan bentuk negara. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, dibentuklah PPKI. PPKI memiliki tugas yaitu membahas pemimpin negara dan dasar negara. Pada sidang PPKI yang pertama, disahkan UUD 1945, pengangkatan Insinyur Soekarno dan Doktorandus Muhammad Hatta, dan juga membentuk Komite Nasional. Kita dapat melihat bentuk penyertaan Allah dalam penjajahan Jepang di Indonesia melalui Jepang yang loyal dan menepati janji sehingga mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara detail dan dalam segala aspek. Arti penting kemerdekaan bagi suatu bangsa adalah terhapusnya semua pengaruh penjajah dan menandai kelahiran suatu bangsa sebagai negara yang merdeka. Dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, wajib menjaga kemerdekaan yang sudah direbut dengan susah payah dengan penuh perjuangan. Kita juga diharuskan mempunyai tekad untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang maju. Ayo, kita bersama-sama memiliki semangat dan komitmen kebangsaan demi mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menjadi bangsa yang makmur.